Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsiyal khati'atal mudhnibata bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang berkualitas kita akan sukses, kita akan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini khatib ingin menyampaikan tema khutbah, konsep syukur di dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang Barat berlomba-lomba untuk mengadakan riset tentang syukur dan bagaimana pengaruhnya terhadap baik pribadi maupun terhadap sosial kemasyarakatan. Salah seorang peneliti di sebuah kampus di California meneliti tentang pengaruh syukur dalam kehidupan seseorang, dan beliau mengatakan syukur itu bisa mempengaruhi kebahagiaan manusia hingga 25%. Dan orang yang bersyukur itu hidupnya lebih optimis dan lebih bahagia. Dampak syukur itu akan terlihat secara fisik, bahwa secara fisik orang yang bersyukur itu memiliki kekebalan tubuh yang lebih kuat. Ya. Tekanan darahnya pun juga menurun. Ya. Tidurnya lebih nyenyak dan lebih lama. Bangun tidur terasa lebih segar. Secara sosial, orang yang banyak bersyukur itu lebih mudah untuk membantu, lebih murah hati, lebih perasaan kasih sayangnya lebih baik, dan lebih mudah untuk bergaul dan mendapatkan teman. Dan masih banyak lagi sederetan dampak-dampak positif ya bagi orang-orang yang bersyukur. Sementara orang yang tidak bersyukur, dia selalu menyesali perbuatannya, dia selalu mengumpat, dia tidak melihat sisi-sisi positif dalam sebuah kehidupan. Orang itu
mukanya kelihatan muram, dia mudah marah, sulit untuk mencari teman, dan karirnya ternyata sulit untuk naik dan sulit untuk sukses. Hadirin yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi ketika kita cari informasi, ya, apa yang ditemukan oleh para ilmuwan di barat sana, para psikolog dan para sosiolog. Mereka banyak sekali mengungkapkan sisi-sisi positif dari orang yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep syukur ini kepada kita dengan sempurna, agar kita menjadi orang yang lebih bahagia, orang yang lebih positif, orang yang lebih semangat di dalam hidupnya. Syukur menurut terminologi syar'i, menurut bahasanya adalah idharu atharil ghidha'i lil hayawan. Kata-kata syukur itu bahasa syakara dipakai oleh orang Arab untuk mengungkapkan atharil ghidha'i lil hayawan, dampak makanan bagi hewan. Jadi kalau ada hewan dikasih makan terus kemudian dia gemuk, ya, orang Arab mengatakan dabbatun syakur. Ya, begitulah orang Arab menggunakan kata syukur dalam bahasa mereka. Dalam istilah terminologi syar'inya, syukur adalah idharu athari ni'amillahi ala lisani abdihi thana'an wa ala qalbihi mahabbatan wa ala jawarihi ta'atan. Memperlihatkan dampak dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pada seseorang dalam lisannya dengan penuh pujian, dalam hatinya dengan penuh cinta, dan dalam anggota badannya dengan ketaatan. Hadirin yang dirahmati Allah, seseorang yang bersyukur itu dia perlihatkan dalam lisannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Kemudian di dalam hatinya meyakini akan kenikmatan itu, dan kemudian dia lebih mencintai Allah lagi, bersyukur dan mencintai Allah lagi. Dan kemudian dalam anggota badannya dia gunakan kenikmatan Allah itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur di dalam Islam, melibatkan lisan kita, melibatkan hati kita, dan juga melibatkan seluruh anggota badan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur kepada Allah karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Syukur itu merupakan perintah Allah. Dan yang kedua, karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak kepada kita. Tidak ada bandingnya dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya, kalau kita hendak menghitung kenikmatan itu, la tuhsuha, kata Allah, kalian tidak bakal bisa menghitungnya, saking banyaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat, sebuah hadis disebutkan, andaikan kenikmatan Allah yang ada di mata kalian itu ditimbang dengan seluruh amal perbuatan kalian, kebajikan kalian yang kalian lakukan mulai dari kalian balik sampai kalian wafat, andaikan kenikmatan itu ditimbang, maka kenikmatan mata itu jauh lebih besar daripada
semua hasil ibadah kita seumur hidup itu. Hadirin yang dirahmati Allah, dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat luar biasa sepanjang hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita itu bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetap saja kenikmatan itu diberikan kepada kita. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak beribadah kepada Allah pun juga diberikan kenikmatan. Tapi kenikmatan yang diberikan kepadanya adalah bentuk dari kasih sayang Allah, dan mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu wajib kita bersyukur. Apabila kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, berterima kasih kepada Allah, hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita. Yang pertama, Allah akan menambahkan kenikmatan itu kepada kita. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh Allah telah memberikan permakluman kepada kalian. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah kenikmatanku itu. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, sungguh siksaku itu amat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu berjasa kepada kita, misalnya kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang kesulitan luar biasa, gaji yang kita dapatkan tidak terima, tidak cukup untuk kehidupan kita, misalnya rumah pun juga masih kontrak, makan pun tidak cukup, anak-anak tidak tercukupi kebutuhannya. Kemudian ada seseorang yang kemudian datang kepada kita, melihat kondisi kita, kemudian dia buatkan rumah yang cukup bagus buat kita. Bagaimana kira-kira perasaan kita kepada orang yang berjasa itu? Sungguh kita akan sangat berterima kasih kepadanya. Kemudian ketika orang tersebut melihat gaji kita, ternyata gaji kita masih sangat sederhana, maka orang itu kemudian memberikan pekerjaan kepada kita dengan gaji yang cukup. Hadirin yang dirahmati Allah, kira-kira bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan berterima kasih banyak kepada orang itu. Ya, dengan gaji itu kita bisa tercukupi kebutuhan kita, bisa menabung, dan bahkan bisa membeli sebuah kendaraan. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita akan berterima kasih banyak kepada orang tersebut. Apa saja yang diperlukan oleh orang itu, selama kita mampu untuk memenuhi, kita akan penuhinya. Semua perintahnya, semua harapannya akan kita penuhi apabila kita mampu. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan sehat adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan mata kita adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan bisa bernafas adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan menghirup oksigen yang gratis ini juga adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, apabila kita tidak bersyukur pada Allah, apabila kita ingkar, kita kufur pada Allah, tidak mau taat pada Allah, bahkan kita banyak maksiat kepada Allah, maka sungguh memang keterlaluan kita itu, dan memang layak kita untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang bersyukur juga insya Allah dia akan dijaga oleh Allah dari penyesatan yang dilakukan oleh setan. Ya, dalam sebuah ayat Allah berfirman, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, ini setan bersumpah, memproklamirkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku. Ya, itu pernyataan setan. Padahal setan itu sesat karena perbuatannya,
tapi Allah juga yang disalahkan. Kalau karena engkau telah sesatkan aku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh seluruh umatmu akan aku halangi dari menuju jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian akan aku halangi mereka dari depan, belakang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan kebanyakan mereka tidak bersyukur pada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya bahwasanya ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hambatan godaan dari setan, penghalangan dari setan, hadangan dari setan dari depan, belakang, sampai kanan kiri tidak akan mempan, tidak akan tembus. Hadirin yang dirahmati Allah, itu bagi orang-orang yang bersyukur, pandai bersyukur, banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur juga Allah janjikan kepadanya bahwa dia akan dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum." Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan kalian beriman kepada Allah. Wa kana Allahu syakiran aliman. Allah itu maha bersyukur, maha berterima kasih, dan Allah itu juga maha mengetahui. Dan dalam ayat yang lain Allah menyampaikan bahwasanya Allah ridha terhadap orang yang bersyukur. Subhanallah. Ketika Allah ridha kepada kita, maka kita akan dekat dengan Allah, kita akan dicintai oleh Allah, dan kita akan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika kalian kufur, maka sungguh Allah tidak membutuhkan kalian sama sekali. Wa in tashkuru. Allah berfirman lanjutan, "Wala yarda li ibadihil kufr." Dan Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang kufur Allah tidak ridhoinya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, Allah akan ridha kepada kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersyukur. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin bersyukur kepada Allah, mengakui betapa banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kemudian kita tunaikan kenikmatan itu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقم الصلاة